perbincangannya melalui aplikasi Zoom bersama dengan yang bersangkutan, yaitu pemilik usaha CV GlobalNet Super Roti di Semarang, Jawa Tengah. Dan seperti biasa, bersama saya sudah ada juga co-host atau speakers juga, Coach Margeti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm yang hadir di Studio Pro 3. Selamat malam, Coach Getty. Assalamualaikum, selamat malam. Bang Rudi, selamat malam pendengar RRI Pro 3 XBIS malam ini. Baik, kabar baik ya Coach ya? Kabar baik Bang Rudi. Ini penasaran ini, usaha roti atau super roti berbahan dasar bekatul. Bekatul. Ternyata bisa diterima di dunia internasional, bahkan menjadi juara dunia ya? Iya, ini bahan baku yang sehat, roti bukan dari gandum tapi dari bekatul. Ya. Dan ini asli produk Indonesia. Oke. Dan sudah tersambung pula bersama kita ini Coach malam hari ini ya dengan Ibu Ismiati melalui aplikasi Zoom. Ibu Ismiati, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bisa cerita dulu nggak kapan prestasi kejuaraan itu Ibu atau menjadi juara dunia dalam kompetisi internasional di Paris, Prancis beberapa waktu lalu ini, Bu? Oke, terima kasih. Selamat malam, Coach Getty. Selamat malam, Bu. Kalau untuk menang kompetisi itu di bulan September 2023, tapi kita terbang ke Prancisnya itu di bulan April habis Lebaran kemarin di tahun 2024. Wow, itu memang dipersiapkan atau bagaimana nih, Bu Ismi? Sebenarnya itu memang serba dadakan semua ya, Mas ya. Saya panggil Mas nggak apa-apa ya? Silakan. Jadi serba dadakan. Waktu itu saya lagi sibuk-sibuknya ngasih pelatihan ke daerah Riau, ke Pekanbaru Riau. Jadi saya lagi nggak jarang di Semarang. Tiba-tiba ditelepon dari perwakilan Lesaf di Indonesia bahwa ada kompetisi birthday bread, jadi pembuat roti sedunia untuk mengikuti kompetisi di sana. Nah, dari Indonesia itu mewakilkan 5 orang yang punya usaha dan bisa membuat. Jadi bukan bakernya yang bikin, tapi adalah yang punya yang buat. Waktu itu saya sempat maju mundur ya, karena apa? Saya lihat saya lagi sibuk banget. Saya berkreasinya akan saya bikin seperti apa waktu itu saya gitu. Tapi dari yang di Indonesia bilang, pasti bisa lah, Bu Ismi udah biasa master kompetisi, kata dia gitu. Udah biasa biasa inovasi. Saya minta waktu 2 hari, terus 3 hari sebelum saya ke Pekanbaru, saya mulai mikir mau saya bikin apa. Karena kan saya konsepnya adalah birthday bread, jadi bikin roti untuk konsep ulang tahunnya Lesaf. Oh, gitu, ada berapa kompetitor ketika itu, Bu? Kalau sedunia itu ada 3.500 peserta dari 150 negara. 3.000 peserta dari 150 negara, Coach ya, dan bisa berhasil menjadi pemenang di antara kompetisi pembuatan roti sedunia ini. Yang menariknya nih, Bu, malam hari ini mungkin juga Ibu Ismi bisa bercerita awal kepada kita. Awal mula kok muncul ide menggunakan bekatul sebagai bahan utama dalam pembuatan rotinya nih, Bu? Kalau ide membuat roti dari bekatul tak lepas dari sejarah super roti sendiri, bahwa super roti itu berdiri kan tahun 2011, itu sama dengan teman-teman lain UKM lain. Memang di dapur rumah tangga saya mengawali dengan membuat roti dari terigu waktu itu. Saya masih bekerja biar orang, terus setahun berikutnya saya resign karena apa? Karena saya merasa bisnis ini hanya stuck aja, nggak ada perbaikan, nggak ada perubahan. Jadi kalau seperti ini mimpi saya jadi pengusaha besar, membuka lapangan pekerjaan nggak akan tercapai. Saat saya mulai untuk mengembangkan super roti, alhamdulillah tahun 2013 bisa pindah ke tempat produksi sendiri. Nah, omset mulai bagus, terus saya mulai nganggur karena kan kalau ada yang ngomong, bos yang baik itu bos yang seperti apa? Bos yang nganggur gitu, karena dia punya kerjaan ya. Jadi semua udah bisa kerjakan orang lain gitu. Terus saya mau terpikir, kalau seperti ini saya harus bagaimana? Mulai melakukan penawaran ke toko-toko retail modern di sekitar kota Semarang. Nah, semuanya itu menolak karena apa? Saya tidak punya pembeda dari roti yang lain. Kalau bikin roti banyak, yang lebih terkenal banyak.
lebih membanggakan banyak daripada makan roti dari super roti yang sama-sama itu. Saya harus punya value pembeda. Dari situ Mas, saya mulai berpikir apa sih yang bisa saya kerjakan untuk mengangkat super roti, kan begitu. Mulai mengamati sekitar, melihat banyak generasi kita yang kena diabetes, banyak yang kita ketergantungan dengan terigu dan lain-lain gitu ya. Terus saya mulai melakukan penelitian dan survei tentang apa yang bisa dimakan oleh orang diabetes. Muncul bekatul. Bekatul dari beras bagian dalam yang timbul saat misalnya beras dengan kulitnya. Nah dari situ saya mulai ngobrol sama teman saya yang dokter. Juga saya belajar baca karena saya suka baca dari Google tentang bekatul, diabetes, gaya hidup sehat, makanan kebutuhan dan lain-lain. Nah muncullah roti dari bekatul di tahun 2015, 2016 kayak mulai produksi massal. Wah, luar biasa. Tapi Coach atau menyambung tadi yang disampaikan Bu Ismi ya, ternyata sempat ditolak karena tidak ada value atau pembeda. Nah sebenarnya bagaimana untuk memulai usaha kita bisa atau harus bahkan mengidentifikasi keunggulan apa yang kita miliki untuk berada di tengah-tengah kompetisi ini? Seperti apa? Ya, jadi kalau kita berbisnis dengan kompetitor yang sudah ada, dan juga produknya tidak ada pembeda, kita masuk kepada red ocean, pasar yang berdarah-darah lah, market yang berdarah-darah. Kita nggak bisa naikin harga terlalu jauh, dan kita juga susah untuk bersaing karena pemainnya udah ada. Nah ini yang membuat orang yang sudah terbiasa beli produk roti yang umum, begitu ada kompetitor baru, begitu ada produk baru, mereka bertanya, apa pembedanya? Sehingga banyak para pebisnis ini bingung ngejelasinnya, apa bedanya ya sama. Paling dia bilang, oh harga kita bisa lebih murah. Saya kasih deh, mundur bayar, saya kasih deh harganya lebih murah. Akhirnya marginnya makin kecil dan disinilah yang membuat UKM tidak kuat. Bertahan. Bahkan untuk berkembang. Ya, nah begitu timbul sebuah ide, ya. Terus Bu Ismi adalah salah satu UKM yang senang belajar. Dari mana aja, bukan harus belajar di universitas, tapi dia belajar dari YouTube, dia belajar dari temannya yang dokter, dan mungkin ahli teknologi pangan, gitu ya. Nah, dia menemukan bahwa, boleh diriset nih dengan bekatul, kan gitu. Sehingga makanan ini bukan sekedar makanan jadi roti, tapi jadi makanan sehat. Itu berbeda. Disitulah needs-nya, disitulah keunggulannya, sehingga bisnis ini bisa tumbuh karena yang dijual sebenarnya bukan roti, tapi makanan sehat. Makanan sehatnya dan memiliki nilai pembeda dengan yang lainnya. Coach tadi katakan riset. Sepenting apa sebuah langkah kita melakukan riset atau bahkan mungkin juga pengembangan dalam ide-ide yang kita miliki untuk bisa menentukan satu identifikasi baru dari produk kita ini, Coach? Ya, jadi kalau kita menjadi pengusaha, terus kita tidak ada inovasi, kita tidak ada riset, tidak ada pengembangan, tentu kita bertahan dengan apa yang kita punya. Dan semakin lama pesaing kita semakin banyak. Dengan pesaing kita semakin banyak, akhirnya mulai tergerus pasar kita. Mulai berkurang yang namanya margin penjualan kita. Dan akhirnya ya kita bisa mati suri, udah mati, nggak bisa tumbuh lagi, ngegaji karyawan udah nggak bisa, bayar operasional kantor udah nggak bisa. Makanya riset yang dilakukan ini tentu dengan beberapa pola mulai, ya. Ada jaminan nggak, Coach, riset yang dilakukan itu berhasil? Nggak ada jaminan juga. Ini tergantung bagaimana kita memiliki konsep yang kuat dan kita memiliki kepercayaan diri yang kuat dan produk kita bisa diterima, itu udah luar biasa. Sementara bekatul ini makanan ayam, kata orang bilang. Tapi ternyata bisa mengangkat ya, bisa punya nilai yang dan ternyata nilai gizinya tinggi. Nah, kembali ke Bu Ismi, mungkin bisa diceritakan juga, Bu, dari riset ataupun meluangkan ide-ide sampai bisa menembus atau bahkan diterima oleh pasar kita atau bahkan pasar internasional ini seperti apa nih, Bu Ismi? Kalau aku kemarin risetnya itu begini. Gimana? Jadi kalau kita makanan sehat, kita harus totalitas. Totalitas dalam arti tidak hanya dari bekatul sebagai substitusi terigu, tapi juga apa sih yang orang diabetes itu tidak boleh makan, kan gitu kan, Mas? Jadi apa? Oh, gula. Ternyata diabetes itu maksudnya gula.
ganti nih gula, riset gula. Jadi searching gula apa yang aman, berapa indeks glikemiknya, terus apa plus minusnya yang bisa dipakai, aplikasi ke resep-resep tadi. Saya itu untuk trial resep hampir 2 bulan, nangis udah habis duit banyak pokoknya, udah berdarah, udah nggak mau nerusin, udah mau berhenti rasanya, tapi kembali lagi tidak punya yang berbeda, saya tidak akan kemana-mana. Hanya seperti teman-teman lain yang kemarin hari ini akan datang hanya menjadi pengolah roti yang tidak ada beda sama orang lain. Nah itu baru dari gulanya. Gula itu pertama saya dapat gula buah dari Amerika waktu itu. Nah gula dari Amerika di Indonesia nggak ada supaya langsung Amerika. Kembali lagi saya kembalikan. Kalau saya pakai dari Amerika, lokal produk yang mau saya angkat, sustainability dari super roti tidak akan bisa tercapai. Karena apa? Masih produk lokal. Ganti terigu dengan Begato, gulanya dari Amerika, sama saja kan? Trial lagi nih. Ketemu. Oh ternyata pakai gula aren kelapa, gula semut dari mana? Dari teman UKM yang membina petani daerah Kebumen. Ketemu satu. Terus minyak, margarin. Diganti dengan apa? Minyak jenuhnya diganti dengan minyak kelapa, lemak jenuhnya diganti dengan minyak kelapa, sehingga buat itu orang kolesterol tinggi dia bisa konsumsi. Jadi totalitas adalah di bahan baku, totalitas di pengetahuannya, totalitas di delivery-nya. Jadi saat saya jual saya pede. Apalagi setelah itu dibawa ke laboratorium gizi untuk cek informasi nilai gizi. Apakah benar yang saya kerjakan tadi, yang saya olah tadi memang bisa dikonsumsi oleh mereka, tidak membuat gula darah mereka naik. Sudah keluar informasi nilai gizi, saya masih mikir lagi. Saya yang orang nggak tahu tentang membaca tabel-tabel seperti itu, pasti berpikir, percuma ada informasi nilai gizi. Terus saya harus kemana? Saya ke dokter ahli gizi, tanya, kira-kira dengan hasil seperti ini di tabel, apakah mungkinkah untuk orang diabetes dan kolesterol tinggi? Dokter ahli gizi menyatakan bahwa ini bisa dikonsumsi dan insya Allah aman. Nah dari situ pede mas, pede keluar, kita harus pede lagi untuk mengkomunikasikan, untuk mempromosikan, menceritakan bahwa ini adalah hanya makanan bisa dikonsumsi manusia, bukan makanan ternak, tapi makanan sehat. Nah itu PR-nya yang luar biasa sekali di situ, mulai dari pengolahan, ketemu resepnya, ketemu gizi-gizinya, terus kita juga cara menjual, karena produk yang bagus seperti apa, kalau nggak bisa terjual juga sama saja. Ya. Itu yang Oke, menarik. Kembali lagi, ini saya ingin triggernya dapat dari Bu Ismi. Di situ berbagai upaya, otomatis kan ujungnya brand awareness ini, Coach. Yes. Ya, semuanya sudah didapat nih. Yep. Nah, udah jadi barangnya, bahkan sudah diyakini cukup aman. Nah, membangunnya gimana tuh brand awareness-nya? Iya, jadi membangun branding. Branding, oh. Membangun branding jika jelas manfaatnya apa, produknya apa, dan dia target marketnya siapa. Itu udah menjadi sebuah keunggulan yang tidak perlu membuat strategi yang canggih-canggih. Karena pasarnya udah jelas. Iya, ya. Ini adalah makanan sehat untuk orang-orang yang ingin sehat. Atau orang-orang yang sudah tidak boleh banyak makan. Kandungan tertentu. Kandungan tertentu. Nah, dengan target yang jelas tadi, tentu pasarnya ya nggak lain. Segmentasinya segmentasi udah jelas. Nah, kalau kita mencari makanan yang kita cari dan kita cuma boleh makan itu, kita nggak ada pilihan. Artinya, harganya pun agak lebih tinggi, kita mau beli. Ya. Kan gitu? Ya. Nah, ini namanya needs. Ini namanya kebutuhan, sebuah pasar yang blue ocean. Sehingga lautan biru, nggak ada pesaingnya. Ya. Dan ini Bu Ismi berhasil nih mensosialisasi, bahkan Bu Ismi beberapa kali malah jadi sosok pebisnis yang sharing ya tentang bagaimana membangun usaha yang sangat original. Dan mungkin Bu Ismi sebelumnya bukan seorang ahli gizi atau ahli pangan, tetapi mau belajar. Apalagi sekarang banyak produk-produk lokal kita ya dihitung nih TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Nah itu kan ya itu satu pemikiran yang bagus, dan kalau kita bisa seperti Bu Ismi, pebisnis kita juga bisa mengadopsi cara yang dilakukan oleh Bu Ismi dengan super rotinya,
tentu kita nggak ada pesaing dan produk kita bisa mendunia semuanya. Karena kita punya semua bahan baku alam yang kaya. Ya. Tetapi kenapa kita selalu tergantung dengan bahan baku luar yang kita anggap lebih keren, lebih mahal, lebih bagus, dan kita nggak mau coba mencari yang ada di dalam negeri. Ini satu contoh. Makanya Energi Sukses Bisnis hari ini mengundang Ibu Ismi untuk cerita. Dan dia membuktikan juara dunia. Juara dunia lagi. Iya. Ya. Bu, kalau respon pasar gimana Bu Ismi? Dari semua yang sudah Ibu lakukan dengan segmentasi pasar, kemudian branding, responnya awal-awal atau bahkan sampai sekarang gimana ini? Kalau responnya, kalau dilihat dari grafiknya tuh udah trennya positif, Mas. Kalau awal itu kan orang mau coba saja pada takut ya, takut kalau keracunan, takut kalau bikin mereka malah di sakit perut gitu ya. Tapi kan setelah ada edukasi, ada macam-macam, itu mudah diterima. Dan kalau seperti Coach Getty katakan tadi, bahwa kalau kita pasarnya pas, segmen kita pas, itu kita tidak usah berdarah-darah. Mereka akan lebih tahu bahwa ini makanan sehat, mereka mencari. Itu contohnya. Untuk produknya Super Roti sendiri, roti Bekatul, Bajulan Bekatul, itu baru saja hari ini kita kirim untuk di pusat oleh-oleh Brudi di Surabaya. Ada di Bedugul, ada di Kepulauan Bedugul, ada di Jawa Timur, di Malang, ada di Makassar, di Jawa sudah ada, di Singapura juga ada. Bahkan waktu saya ke Paris kemarin, udah dari master bakernya di sana yang di Lesah Academy itu coba mengatakan bahwa itu rotinya adalah sesuai dengan lidahnya sana. Kenapa? Orang Paris, orang Prancis, orang Eropa itu makanya biasa roti-roti yang keras ya, roti keras, roti yang terus tidak begitu manis, roti-roti yang dibuat cocolan sup dan lain-lain. Kata mereka tuh cocok buat mereka di sana. Dan di Rumah Indonesia Belanda juga ada produknya Super Roti. Nah, jadi kalau kita memang menjual pada pasarnya, kita tahu know your product, know your market, pasti produk kita akan bisa diterima dan mudah diterima. Oke, baik. Ya, Coach kita dan Ibu Ismi, kita izin untuk break dulu sesaat. Nanti kita akan lanjut lagi perbincangan kita. Baik pendengar, kita lanjutkan yaitu Energi atau Talk Show Series Energi Sukses Bisnis dengan tema Super Roti Bagelan Bekatul UKM Juara Dunia dari Semarang bersama dengan Ibu Ismiati. Terima kasih Bu Ismi masih bersama kami. Ya, terima kasih Mas. Ya, dan juga tentunya Coach Getty yang juga masih bersama kami untuk membicarakan atau membahas hal ini. Saya ingin kembali lagi ke Bu Ismi. Mungkin bisa berbagi pengalaman Bu. Sejauh ini atau selama ini bagaimana tetap konsisten menjaga kualitas dari sumber daya yang digunakan dan itu tetap menjadi sebuah prioritas dalam produk yang Ibu pasarkan di masyarakat? Terima kasih. Jadi pertanyaannya bagus sekali kali ini ya Mas ya. Kalau untuk menjaga sumber daya itu, jadi kalau kita mau melakukan inovasi produk, yang harus kita pikirkan pasti yang pertama adalah bahan baku dan rantai pasarnya. Kalau kita udah trial produk, habis bahan banyak untuk trial jadi produk, habis itu bahannya tidak ada, bahan bakunya tidak ada, yang terjadi adalah kita tidak bisa meneruskan produk tadi. Meskipun tidak semua bekatul cocok diolah sebagai bahan pangan. Karena apa? Ada bekatul yang tidak organik, ada bekatul, ada kulit beras yang otomatis kalau mereka pakai pestisida, bekatul akan terasa pahit. Ya, jadi saya sama pensuplai bekatul itu ada perjanjian kerjasama, ada suratnya bahwa mereka akan menyuplai berapapun yang kami butuhkan. Itu satu. Yang kedua adalah saya pasti ada untuk standarisasi resep, standarisasi bahan baku, terus untuk pengolahan juga. Terus kenapa bisa diterima? Kita selalu melihat. Jadi kalau udah ketemu resep di tahun 2015, jangan sampai tahun 2024 resepnya sama. Enggak. Kita lihat kebutuhan sekarang apa. Dulu waktu awal keluar saya mengatakan bahwa ini adalah roti diabetes. Tapi kalau roti diabetes, pasar saya ternyata semakin lama akan semakin sempit. Kenapa? Karena kalau konsumen saya sakit diabetes, mohon maaf, dia meninggal. Habis nanti konsumen saya. Jadi udah pengembangan pasar saat COVID kemarin,
bahwa ini adalah roti sehat. Roti sehat di mana orang yang ingin sehat, orang yang peduli sehat, orang yang menjaga kesehatan, terutama ibu-ibu. Dalam keluarga itu siapa sih yang paling peduli dengan kesehatan keluarganya? Pasti ibu. Nah, ibu-ibu inilah kita mulai edukasi. Di situ mulai jadi roti super roti dan roti sehat, dengan roti sehat. Mulai pengembangan lagi, ya ini kebetulan saya tadi ke Coach Getty juga cerita bahwa saya bukan basicnya, bukan dari seorang ahli roti, pakar roti, lulusan sekolah Fakultas Teknologi Pangan, tapi saya lagi kuliah ini. Saya lagi skripsi di Teknologi Pangan tentang sourdough bahan baku bekatul untuk roti tawar bekatul. Nah, jadi pengembangannya ada. Nanti roti bekatul saya tidak pakai ragi instan, tapi pakai ragi alami. Udah selesai penelitiannya. Ternyata yang roti yang basahnya itu, yang kalau pakai ragi instan, orang cancer nggak mau makan. Karena buat itu kankernya cepat berkembang. Saya pakai ragi alam yang saya biarkan dari bakteri Asam laktat yang saya biarkan saya lihat. Saya kemarin coba 7 hari masih bagus. Kita nggak pakai penguat, nggak pakai bahan kimia sama sekali. Nggak pakai bahan kimia sama sekali. Itu jadi pengembangannya. Nah, ke depan, itu saya ikuti. Kenapa saya pakai sourdough, kan gitu kan. Lihat kebutuhan pasar. Orang nyari itu kalau saya sukanya itu berselancar di dunia maya. Saya suka jadi, kita lihat kebutuhannya apa, sourdough, belajar dari situ, Mas. Belajar, jadi itu karena saya pengusaha roti bekatul, makanya skripsinya adalah roti bekatul juga, tapi raginya dibedakan, dikembangkan lagi. Apanya lagi nanti kemasannya, konsepnya. Nanti saya tidak hanya konsep yang jadi oleh-oleh atau cemilan hanya kesehatan, tapi bisa untuk cemilan sehari-hari. Yang konsepnya bisa dikecilkan di 50 gram, kayak kemasan snack-snack anak kecil itu, saya lagi menggodok, mematangkan konsep tadi. Jadi selalu berkembang ikuti zaman, jangan merasa paling pinter, paling benar, paling bagus, paling nggak ada saingan. Nah, padahal kalau kita sudah merasa paling tadi, kita akan lupa di mana kita berada, lama-lama dilupakan. Nah, itu yang saya lakukan, Mas. Saya menginovasi diri saya sendiri, mengupdate diri saya sendiri, agar apa? Agar bisa mengikuti apa yang konsumen mau, bukan apa yang saya mau. Itu yang saya lakukan. Kita terima dulu pendengar Coach Getty dari Bu Ismi. Ada Bu Sarah di Jakarta. Selamat malam, Bu Sarah. Ya, selamat malam. Ya. Selamat malam, Bu Ismiati dan Coach Getty. Ya. Selamat malam, Bu. Ya, saya Sarah dari Jakarta, Bu. Silakan. Saya bertanya ke Bu Ismi. Yang pertama, apa sih kira-kira yang menjadi tantangan dalam bisnis roti? Terus ada berapa pekerja yang membantu Ibu Ismi? Itu aja mungkin. Baik, terima kasih Bu Sarah. Ya, Bu Ismi, Langsung tantangannya ya, apa dan langsung berapa ya. pekerja? Silakan, Bu. Oke, kalau tantangan dari bisnis roti, kalau yang pertama dulu pasti adalah harga ya. Kalau roti terigu tadi Coach Getty cerita pasti agak hancur-hancuran harga karena pesaingnya banyak kan gitu. Tapi setelah punya bekatul bukan harga lagi, tapi adalah tantangan saya bagaimana cara untuk selalu mengembangkan, untuk selalu melihat peluang pasar, selalu belajar. Jadi tantangannya lebih ke diri saya sendiri, menantang diri saya sendiri. Dan kita harus selalu belajar tadi untuk bisa ngikutin pasar. Pekerja saya sekarang ada 20 orang, ditambah ada 4 orang yang freelance. Jadi ada total 24. Oke. Kita kembali ke pendengar ini, Coach. Silakan. Ada Pak Bambang di Jember, Jawa Timur. Pak Bambang, selamat malam. Ya, terputus ya. Dan juga pendengar lainnya bisa bergabung bersama kami di 0213523172, kemudian 3844545, 3862375, 3866712. Coach, ya, sambil menunggu pendengar ini, Coach. Ya. Kapan kira-kira ketika kita sudah menjalani sebuah usaha untuk memikirkan atau mewujudkan pengembangan itu, Coach? Pengembangan itu dipikirkan harus dari awal kita memulai bisnis itu. Jadi bukan berarti di tengah, bukan berarti pada saat ada problem kita baru pikir berkembang, pada saat ada tantangan baru mikir apa yang harus dibuat berbeda. Tetapi dari awal Anda membangun bisnis, Anda sudah harus tahu, target saya bisnis ini 20 tahun ke depan akan jadi apa. Turunkan ke 10 tahun,
turunkan ke 5 tahun, turunkan ke 3 tahun, turunkan ke 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan, 1 minggu. Breakdown target besar menjadi to-do list kecil. To-do list untuk harian, weekly fokus untuk mingguan, monthly target untuk bulanan, quarterly target untuk 3 bulan. Sehingga goal kita dalam 1 tahun kita capai. Ya. Berpikirnya jangan dari depan ke belakang, tapi tetapkan dulu belakangnya. Baru mundurin ke saat ini. Ujungnya dulu ya. Iya. Jadi teman-teman bisa lihat, ya, bisa dengar di radio ya hari ini XBiz bahwa Bu Ismi ini berhasil melevel up. Jadi Bu Ismi ini adalah binaan saya dan teman-teman coach di tahun 2023 dalam program inkubasi UMKM level up. Oke. Kita mendampingi ratusan UKM sehingga kita bantu cara berpikirnya dulu. Baru cara mereka melihat apa yang akan mereka lakukan ke depan sehingga strategi mereka benar-benar sesuai dengan kemampuan, peluang mereka sesuai dengan internal potensi yang mereka punya, dengan sumber daya yang cukup untuk terus tumbuh. Sehingga peluang-peluang yang datang bisa diambil, bukan ditunggu. Baik. Kita kembali ke pendengar, ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat malam Pak Doni. Halo, selamat malam Mas Rudi. Iya Pak Doni, silakan Pak. Ya. Halo, selamat malam Ibu Ismi. Selamat malam Pak. Gini Bu, saya mau tanya ya Bu, ketika saya tadi dengar dari awal ada roti dari berbahan dasar bekatul, itu saya kok penasaran. Bagaimana Bu rasanya? Kalau semisal saya mau mendapatkan dari Banyuwangi itu, saya cari di mana ya Bu? Apakah sudah tersedia di Alfamart atau Indomaret atau di marketplace di Shopee? Semisal saya bisa mendapatkan. Oke. Ya. Kita tabung dulu Pak Doni ya pertanyaannya ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Pak Ruslan di Maros. Pak Ruslan, selamat malam. Selamat malam Pak Rudi. Iya, silakan Pak Ruslan. Saya mau bertanya pada Ibu Ismi. Yang pertama, bagaimana ketersediaan bahan bakunya itu? Apakah tercukupi sesuai kebutuhan atau tidak? Kemudian yang kedua, tadi kalau saya tidak salah dengar, ada dikirim ke pusat oleh-oleh di Makassar. Mungkin bisa disebutkan di mana alamat pusat oleh-olehnya di Makassar itu, Bu. Ya, baik. Makasih Mas Rudi. Terima kasih Pak Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ismi, mungkin bisa langsung menanggapi pertanyaan dari Pak Doni di Banyuwangi. Di mana ini bisa dibelinya? Sudah ada belum Bu di sana? Kalau di Banyuwangi kita belum ada Pak. Biasanya kalau Banyuwangi itu online di marketplace. Kita boleh sebut merek Mas? Silakan. Boleh. Di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak ada, atau bisa lewat IG-nya Superroti, nanti DM IG-nya Superroti Semarang, atau di Roti Bekatul Semarang juga. Terus kalau kenapa kita nggak ngisi di Indomaret, Alfamart, karena pasarnya beda. Alfamart Indomaret itu adalah untuk yang kebutuhan sehari-hari. Saya kalau Indomaret Alfamart hanya mau di Indomaret Alfamart kalau Indomaret yang poin. Tapi dari Indomaret nggak bersedia, mereka maunya di semua Indomaret, tapi saya yang tidak bersedia. Karena apa? Sama saja saya juga cuma buang duit karena pasarnya tidak sesuai. Jadi kita harus tahu diri tadi. Ya Pak ya. Silakan langsung meluncur Pak. Rasanya enak sekali, lebih lembut, kenyil ya. Kalau kata orang bule, rasanya itu lucu. Lucu itu bukan lucu bikin ketawa, tapi lucu itu mau diomongin itu nggak bisa. Enak tapi gitu ya. Lucu rasanya. Rasa yang belum pernah ada. Kalau di Makassar sudah ada Bu pusat oleh-oleh? Kalau di Makassar kita ada di Gelel, terus sekarang kita lagi ada pembicaraan ya Excelsia Pak. Semoga segera kirim karena kita udah rembukan ya Pak. Semoga segera ada di Excelsia, ada 18 titik di Sulawesi Pak. Terus kalau untuk tadi pertanyaan lainnya, Bapak selain di Makassar tadi apa ya? Oh, bahan baku. Bahan bakunya ya, menjaga ketersediaan. Kita yang pertama tadi, kita ada perjanjian. Selama ini tidak pernah kekurangan. Meskipun saya ada pesanan seminggu harus bikin 2000 pack bagian bekatul. Bisa Pak. Karena apa? Bahan bekatul itu selalu ada selama orang Indonesia masih menanam padi. Kemarin malah dari Bulog, itu Bulog dari Jakarta,
telepon mereka mengajak kerjasama untuk Bekatulnya Bulog produk kita gunakan. Tapi saya bilang sama Bulog, kalau bekatulnya sudah diolah dalam arti sudah disangrai, sudah di oven, sudah diayak, sudah jadi tepung, saya oke mau. Tapi kalau masih bekatul yang kasar dari sisa pembersihan padi langsung ke bawah ke saya tidak bisa karena saya harus membuat line bisnis tersendiri untuk mengolah bekatul tadi. Ibaratnya saya warung nasi, saya hanya butuh berasnya, tidak perlu saya nanam padi. Kan gitu Pak. Jadi itu kerjasama dengan UKM Semarang dengan gabungan kelompok tani di Kota Boyolali. Ya, mudah-mudahan menjawab ini apa yang ditanyakan oleh pendengar kami tadi. Ke depan Bu, rencana atau cita-citanya dari Super Roti atau dari Ibu Ismi seperti apa dan bagaimana mewujudkan hal itu Bu? Saya cita-citanya itu cuma sederhana. Karena saya kalau melihat sekarang ini anak-anak kecil itu sudah banyak yang cuci darah karena diabetes, gagal ginjal. Jadi bagaimana dengan jajanan anak-anak kita karena jajanannya itu sudah tidak terkendali. Banyak bahan tambahan pangan, banyak makanan-makanan tidak sehat. Paling tidak ada Super Roti yang bisa membantu untuk sedikit membuat mereka itu makan makanan yang lebih sehat lagi. Dan ibu-ibunya lebih bijak untuk memilihkan jajanan sehat buat anak-anaknya. Jadi Super Roti bisa lebih dekat dalam masyarakat, dikenal oleh masyarakat, dicemil oleh masyarakat bahwa ini adalah makanan sehat. Dari mana? Dari Super Roti. Oke. Dan Coach seperti biasa sebagai penutup juga, mungkin yang belum kita bahas, seperti Bu Ismi ini tentu prosesnya sangat panjang. Ya, memikirkan di dalam dan juga bagaimana menghadapi kompetitor walaupun segmentasinya jelas. Bagi yang ingin berusaha seperti Bu Ismi, apapun itu produknya, terutama roti, bagaimana kita menghadapi atau tips lah menghadapi kompetitor-kompetitor brand besar ini? Jadi sebuah produk itu menjadi unggul dan juga bisnisnya terus tumbuh karena visinya kuat, misinya kuat. Dia bukan jual produk, tapi produk itu adalah gambaran dari value usaha yang dibuat sesuai dengan target besar, impian besar dari melakukan usaha, bukan semata-mata hanya untuk cari uang. Dengan memberi manfaat, visi yang besar, misi yang dijalankannya jelas, uang yang datang. Dan Bu Ismi adalah salah satu UKM yang punya identitas kuat. Sehingga itulah yang membuat bisnis ini terus tumbuh, bahkan kompetitor ada pun tetap beda. Walaupun produknya sama, karena identitasnya kuat. Kita tidak akan pernah bisa kontrol eksternal tanpa kita membuat internal kita yang kuat. Dengan internal kita yang kuat, identitas kuat, value, visi, misi, culture yang kuat, eksternal bisa kita kontrol. Itu yang harus teman-teman pengusaha UKM punya dan siapkan dari sekarang. Apa sih niat besar Anda menjalankan usaha Anda? Oke. Ya, ini ada WhatsApp yang baru kami terima untuk Bu Ismi. Mungkin bisa dijawab dulu nih Bu. Negara mana Bu yang sudah menjadi tujuan dari Super Roti ini? Bagaimana Pak? Negara, ada nggak negara lain mungkin yang sebagai pasar, menembus pasar internasional? Kita ada di Belgia, ada di Belanda, ada di Singapura. Belanda, Belgia, dan Singapura. Belanda, Belgia, dan Singapura. Baik, dan mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh pengusaha-pengusaha pelaku usaha UMKM. Amin. Ya, dan langkah-langkah seperti ini akan tetap yang jelas akan membesarkan usaha kita sendiri dengan konsistensi yang tinggi. Coach terakhir, mempertahankan semangat tadi itu, karena tidak sedikit pula yang putus asa di tengah jalan. Tetapi tetap memperhatikan konsistensi standar kualitas itu seiringan gimana nih Coach? Dan inovasi ide-ide kreatif. Ya, jadi peluang itu akan bisa kita raih kalau kita siap. Kita siap karena kita selalu mencari sumber daya baru. Tidak puas dengan sumber daya yang ada. Karena kalau Anda stop mencari sumber daya baru, stop belajar, stop cari bahan baku yang lebih baik, stop untuk melihat ide-ide kreatif yang ada saat ini, tren yang ada, potensi Anda berhenti dan peluang tidak ada bisa ambil lagi. Dan ini yang membuat orang itu tetap semangat. Bukan berarti problem itu Anda berhenti, tapi justru problem itu akan membuat Anda tambah semangat. Berarti Anda perlu nyari sumber daya baru untuk mengatasi problem tersebut. Dan problem itu adalah peluang Anda untuk tumbuh. Oke.
Coach Getty, Bu Ismi, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan menjadi inspirasi dan motivasi bagi pelaku-pelaku usaha lainnya. Sukses terus untuk Super Roti, Bu Ismi. Terima kasih Bu Ismi. Ya. Coach Getty, terima kasih juga sudah hadir. Dan sampai ketemu di episode lainnya yang menarik tentunya. Banyak ilmu, banyak hal-hal baru yang bisa kita dapatkan. Terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.